Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mukimin SPG selaku mentor dan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Musuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan ya. Langsung saja ya. Kali ini saya ingin mempresentasikan orientasi penilaian nilai dan etika bagi P3K. Perkenalkan, nama saya Tiduningrum, guru mapel matematika. Mungkin kalau tadi tanyakan guru produktif, guru norma deh. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita sebagai pegawai ASN diwajibkan untuk membuat RHK atau rencana hasil kinerja. Nah, RHK ini itu adalah perencanaan yang lebih rinci dari sasaran kinerja pegawai yang harus kita buat dalam kurun waktu tertentu. Tujuannya apa? Supaya guru, terutama kita ya sebagai guru, dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran itu lebih terarah. Kemudian tujuan membuat RHK memastikan supaya sasaran kinerja yang sudah kita buat itu bisa digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas kita sebagai guru. Kemudian untuk fungsi sebagai alat perencana dan evaluasi sehingga sebagai pegawai ASN kita bisa menjalankan tugas sesuai dengan tujuan organisasi dan berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi instansi. Langsung malam ya, karena RHK itu kan cukup banyak. Jadi saya hanya fokus di satu, saya mengambil di terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru. Kita tahu bahwa mapel matematika biasanya paling tidak disukai untuk siswa. Jadi pasti ada alasannya. Yang tidak bawa buku, yang sampai hitung, apalagi kalau jamnya siang. Itu pasti. Nah, bagaimana cara saya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga anak-anak ini tidak bosan? Selama ini dulu pasti berpikir bahwa capaian itu anak itu harus bisa ini itu harus bisa ngitung mungkin di pembelajarannya harus bisa pembagian mungkin perkalian mungkin seperti itu. Kita hanya fokus seperti itu. Padahal ada karakter anak yang harus diperhatikan. Itu yang sering kita lupa. Nah, kali ini saya ingin mengambil untuk rencana hasil kerja meningkatkan praktek manajemen kelas sehingga anak ini tuh tidak hanya megang HP untuk bermain aja atau tiduran di kelas. Saya sering menemui itu untuk pelajaran saya. Mungkin kalau pelajaran lain lebih ke praktek, ini tidak bosan. Kalau matematika itu seringnya bosan. Nah, di sini saya ingin membuat angkat dulu untuk mengetahui tipe kepribadian siswa itu seperti apa, karakter anak itu seperti apa. Nah, tipe ini saya ambil dari KRC. Mungkin Bapak Ibu kalau yang sudah perso, KRC ini orang luar nih Pak, sudah membuat angket, cuma angketnya ini kan masih berbahasa Inggris. Kalau saya terjemahkan langsung, biasanya anak-anak tidak paham karena bahasanya tingkatnya terlalu tinggi. Jadi saya membuat yang berdasarkan angket itu, saya sesuaikan bahasanya untuk anak-anak sekolah baik SMP maupun SMA, di mana angket ini tuh sudah mendapatkan validasi juga. Jadi saya sudah memperkirakan untuk divalidasi oleh yang berkompeten yaitu psikolog ya Pak, Bapak Ibu ya. Jadi nanti saya membuat angket, dan angket ini nanti akan saya bagikan ke anak. Dari angket itu akan terbagi menjadi beberapa kelompok. Nah, saya kan kalau matematika saya lebih cenderung ke PBL, di mana nanti kerja kelompok. Dalam satu kelompok itu nanti ada beberapa kepribadian. Tujuannya apa? Kalau kepribadiannya hanya yang ini ya, untuk kepribadiannya ya, jadi ini nanti anak-anak akan saya bagi menjadi 4 tergantung nanti hasil dari angket
ada artisan, bagian, idealis, rasional, di mana nanti setiap karakter ini memiliki minat atau kecenderungan belajar yang bagaimana. Ini ya Bapak Ibu, jadi ada tipe bagian, artisan, rasional, idealis, di mana nanti setiap tipe-tipe ini ternyata anak-anak itu memiliki kecenderungan yang spesifik atau tertentu. Untuk kepribadian ini sudah pernah saya berikan di SMP, dan ternyata anak-anak SMP itu lebih cenderung ke kepribadian, jadi lebih suka metode pembelajaran konvensional. Nah, yang untuk SMA, SMK belum. Rencananya selama 1 tahun ini akan saya coba untuk membagi guru seperti ini, sehingga nanti ketika belajar pembelajaran kelompok itu saya ingin lebih efektif. Nanti gimana ya? Kemudian untuk selanjutnya ini output kegiatan sesuai dengan kegiatan yang akan ada 4, maka nanti outputnya juga ada 4. Kemudian untuk penerapan nilai berakhlaknya ada adaptif, akuntabel, kemudian ada ini ya, berorientasi pada pelayanan. Jadi kita terapkan ke anak bahwa angket ini tidak ada benar dan salah. Dan demikian presentasi saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, langsung aja. Tadi Ibu pakai simple case. Kita ambil itu kan biasanya kan kelasnya banyak. Ketika dengan ambil sampel itu apakah semuanya atau sampel saja kita ke kelas itu kan kita ngajar beberapa kelas itu apakah satu kelas cukup mewakili semuanya atau semua kelas kita ambil sampel? Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, tadi Bapak menanyakan bahwa apakah ini hanya sampling atau tidak. Kebetulan saya mengajar di anak-anak teknik Bapak. Jadi karena ini mau saya perlakukan dulu untuk di kelas 10, semua kelas 10 teknik. Nanti mungkin bisa menyusul untuk yang AKL dan farmasi. Misalnya, jadi untuk sementara kelas 10 dulu, karena saya ingin membentuk karakter anak ini dari awal. Karena teman-teman fenomena di anak kelas 12 itu saya berikan berupa game itu anak-anak sudah bosan. Mau kabur, wistis itu sudah nggak mau. Nah, ini ternyata apakah ada bosanan ini apa yang terjadi gitu. Jadi saya kuatkan dulu di kelas 10 supaya anak-anak ini mau berpikir. Jadi nanti dalam satu kelompok itu ada beberapa 1, 2, 3, 4, harus ada 4 bagian. Nanti yang rasional bisa ngajari yang artisan, bisa ngajari yang bagian. Jadi heterogen dalam satu kelompok. Kalau semuanya cuma bagian tidak jalan, aku cenderung diam. Bagian itu anaknya cenderung diam. Ingkang dipun angletaken Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Betul dari SMK 1 Sambi. Tadi yang saya tangkap itu dalam pembelajaran itu dibagi beberapa kelompok sehingga dikenal macam-macam karakter dari siswa. Yang saya tanyakan, setelah Ibu menemukan apa yang Ibu lakukan terhadap beberapa tipe yang ada pada siswa. Mohon atas pertanyaannya. Begini Bapak, nanti kalau berdasarkan hasil angket kita akan bagi dulu anak-anak pengelompokan. Karena selama ini anak itu kalau membagi kelompok itu saya berikan kebebasan silakan untuk memilih anggotanya sendiri. Tapi kenyataannya tidak jalan. Yang bekerja itu paling 1-2 dalam satu kelompok, yang lainnya tidak. Dengan harapan kalau dalam satu kelompok ada heterogen, nanti anak-anak yang
berkarakter atau berpribadi rasional itu bisa menyumbang sikap ilmunya untuk anak yang lain. Karena tidak ngajari. Karena anak rasional itu suka berdiskusi, suka presentasi, nah, seperti itu kan. Tapi kalau misalnya dalam satu kelompok hanya satu tipe aja, nggak ada yang mau kerja, itu sering saya temui. Jadi kalau misalkan presentasi kelompok satu punya kelompok dua dulu, akhirnya waktunya sudah habis, ada kelompok yang belum presentasi. Dan ini saya amati ternyata anak-anak yang di kelas itu masih cenderung pendiam, sukanya pakai HP terus. Jadi ini saya bagi dulu, anak saya ingin melihat itu karakternya dulu. Paling tidak nanti anak-anak yang memiliki suka berdiskusi itu bisa menularkan, ngajak. Terima kasih. Saya hanya ingin bertanya sesuai dengan yang disampaikan tadi oleh guru. Untuk pembelajaran matematik, katanya tadi ada yang berkeinginan untuk kembali ke metode konvensional. Nah, sementara seiring dengan perkembangan teknologi itu menuntut untuk memanfaatkan digitalisasi. Nah, mana metode yang akan Bu Lulung ambil, lebih cenderung ke konvensional atau ke digitalisasi? Terima kasih. Terima kasih Bu Darsini atas pertanyaannya. Ini khusus untuk matematika, mungkin Bapak lihat kalau tidak saya sering dengan metode konvensional tidak paham Bapak. Kalau saya hanya memberikan modul aja, ada di situ sudah ada langkah-langkah per step-step itu jelas. Kalau tidak dijelaskan tetap tidak mengerti. Jadi tetap saya selingi. Jadi kalau misalkan pada pertemuan ini saya menjelaskan ringgit, nanti pertemuan selanjutnya itu isinya pembahasan soal semua, anak-anak yang menjelaskan, jadi bukan saya. Jadi kalau setiap saya memberikan soal per kelompok itu, anak-anak yang maju menjelaskan ke teman-temannya. Kalau untuk teknologi seperti yang sudah saya sampaikan, saya sudah menggunakan berbagai metode. Ini khususnya untuk ke game ya. Anak-anak kan biasanya suka game, tapi ternyata setelah satu tingkat di kelas 1 mungkin masih antusias, kelas 2 masih antusias, begitu kelas 3 itu ada sampai bosan. Mungkin ini lebih ke gurunya ya, mungkin kalau banyak metode teknologi yang kita belum bisa, apalagi mereka mintanya yang canggih-canggih, sedangkan ilmu kita belum sampai di sana mungkin kita. Ya itu mungkin bisa menjadi wacana untuk kita bersama. Monggo dengan tanyakan lagi. Cukup ya Pak ya, mungkin demikian tadi presentasi saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya dari